Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misa Monia. Saya prodi pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan pertama yaitu apa kekurangan dan kelebihan menggunakan ekosender sebagai alat observasi bawah air dibandingkan scuba. Nah, ekosender memiliki beberapa kelemahan, yaitu salah satunya jika semakin dalam laut, gambar yang dihasilkan maka semakin tidak jelas. Nah, sedangkan kelebihannya yaitu dapat menggunakan kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Nah, untuk pertanyaan kedua, yang mana pertanyaannya bagaimana sistem kerja dari ekosender? Nah, menurut saya prinsip ekosender yaitu pada transmit terdapat transducer yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi suara. Kemudian, suara yang dihasilkan dipancarkan dengan frekuensi tertentu, yang mana suara itu dipancarkan melalui medium air yang mempunyai kecepatan rambat sebesar 1500 meter per sekon. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, yang mana pertanyaannya faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar dan video di bawah air. Nah, menurut saya kunci utama sukses dalam melakukan pemotretan di bawah air yaitu kemampuan fotografer untuk menyelam, yang mana fotografer harus bisa menyelam, bisa menguasai keadaan di dalam air, jadi nggak dapat mengakibatkan panik. Baiknya fotografer pakai tabung oksigen dalam melakukan pemotretan. Nah, untuk pertanyaan yang ke nomor 4 sendiri, yaitu pertanyaannya sebutkan bagian-bagian dari scuba dan fungsinya. Nah, yang pertama ada tangki yang berfungsi untuk menyimpan udara yang terdiri dari 21% oksigen dan 79% nitrogen bertekanan tinggi yang menghasilkan penampatan oleh kompresor untuk digunakan bernapas oleh seorang peselam di dalam air. Nah, tangki yang berisi udara yang dimampatkan ini tersedia dalam beberapa ukuran dan bahannya seperti stainless steel, dan aluminium. Selanjutnya ada regulator yang berfungsi menurunkan tekanan udara yang sangat tinggi dari dalam tangki sehingga mencapai tekanan yang dapat dipakai untuk bernapas. Nah, selanjutnya ada alternate air source atau octopus, berbentuk sama seperti scone steak, digunakan pada keadaan darurat untuk menolong peselam lain yang sudah kekurangan udara atau kehabisan udara dalam tangkinya. Selanjutnya ada konsol instrumen atau gauges, yang mana menandai tekanan isi tangki dan kedalaman. Saat ini kebanyakan gauges juga dilengkapi dengan sebuah kompas bawah air. Selanjutnya ada buoyancy compensator device atau BCD, berbentuk seperti sebuah rompi yang di dalamnya terdapat air cell. Air cell pada sebuah BCD berfungsi untuk mengatur buoyancy atau daya apung sang peselam. Nah, komponen lain dari sebuah BCD diantaranya adalah inflator atau deflator dan dump valve. Selanjutnya ada wake system, kebanyakan terbuat dari batangan timah yang diikatkan pada sebuah wake belt, plastik yang dikenakan di pinggang. Wake system berfungsi untuk menambah berat seseorang peselam agar dapat menyelam. Nah, tanpa wake system yang tepat, peselam akan mengalami kesulitan untuk menyelam dan mengatur buoyancy-nya.
Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, yang mana pertanyaan itu, metode observasi bawah air dalam bidang perikanan tangkap dapat digunakan untuk menganalisis apa saja. Nah, menurut saya yang dapat dianalisis seperti keindahan bawah air, yang mana dapat melihat keadaan di bawah air seperti terumbu karang, hewan-hewan air seperti kuda laut, hiu, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini jawaban saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.